Apakah hanya modal percaya? Coba pakai logika dulu. Kakeknya sampai kepada Nabi Abraham, bahkan sampai ke Nabi Adam. Kalau Anda bertanya tentang silsilah itu, Anda tahu Nabi Daud mengintip bini orang mandi. Tahu? Habis itu dijadikan budak si Berseba, tawanan. Dibunuh suaminya, digauli si Berseba. Lahirlah Maria, lahirlah juga Yusuf dari keturunan bezina. Lahirlah Yesus. Kalau dari itu yang Anda pikirkan, maka saya pun berkata, masa dari keturunan zina jadi Tuhan? Parah kan? Ya, Lebih parah kan? itu tidak masalah Kalau Paulus karena dari bahasa itu Yunani ya, Bang? Keturunan pesina kok jadi Tuhan? nah, kalau Piye toh? ini kakek neneknya penyembah berhala, penjaga berhala, Mana ada, tentunya mana jadi ada, nabi. mana ada kakeknya nyembah berhala? Mana ada? Mana ada tanya kakeknya Abdul Muthalib nyembah berhala? Mana ada? Nah, itu Kakek Tuhan itu. buyut Itu fitnah. Tapi yang tip orang mandi, habis itu diambil biniknya orang. Digaulin, lahirlah Yesus. Berarti Yesus berasal dari keturunan pesina. Bahaya itu. Dari keturunan pesina kok jadi Tuhan. Ya gantian saya nanya. Jadi nggak ada bapak nama bapaknya Paulus. Ya cek aja Google sendiri. Kok jadinya ke Google sih? Nih gantian saya nanya satu aja nih. Jangan diladenin kan tuh Bang. Pak Juma saya nanya satu aja Jadi ya. kita akui dulu, habis itu bertanya 5 pertanyaan tak kasih. Tapi akui dulu bahwa memang tidak jelas Paulus itu orang gelap. Tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya. Udah, akui dulu. Habis itu 5 pertanyaan untuk Anda. Silakan. Loh kalau saya kan kebenarannya sudah jelas. Bang Juma aja masih gelap-gelap kebenarannya. Gimana Iya, nama kebenaran bapaknya aja gelap-gelap? nggak ketahui kok. Gimana sih orang ini? Kayak mana standar gelap mau dipaksakan kepada standar kebenaran? Ya Tidak pasti diketahui Bang, siapa nama bapaknya, sementara dialah yang mengajarkan menyembah Yesus. Kalau di Alkitab tidak tertulis, Bang, nama orang tuanya Paulus. Lalu tertulis di mana? Ya memang di Alkitab tidak tertulis, tapi kalau Iya, sejarahnya ya kurang lalu tahu lah. tertulis di mana? Ya kalau dikasih para rasul maka tidak tulis juga, yang ada malah dia bahasa dari Yunani Paulus atau Saul. Berarti dia orang Yunani yang nggak jelas nama bapaknya kan? Benar nggak? Di Alkitab memang nggak tertulis. Iya, karena memang Paulus ini kelahiran Roma. Dia orang Roma itu Paulus. Makanya tidak dituliskan bin. Kalau orang Yahudi Tapi namanya dan kalau orang bahasa Arab Yunani, itu menuliskan kemudian mereka secara tradisi menghafalkan kemudian silsilah nenek moyang mereka. Paulus tidak disebutkan kakeknya. Kenapa? Karena dia adalah orang Roma. Betul? Betul. Sejarahnya ada. Betul. Gantian saya nanya lagi. Jadi kita sepakat bahwa Paulus yang mendirikan agama kalian itu adalah orang Roma. Titik. Dia keturunan orang Israel, dia keturunan orang Mana Israel. ada lagi keturunan-keturunan? Kalau ada keturunan dari Israel, Anda bisa menyebut nama bapaknya. Dari tadi habisin waktu. Nawiri. Juma gantian saya nanya. Kan Pak Juma Jangan-jangan Paulus ini adalah nama bapaknya Totti. ya sembarang. Ya gantian saya nanyakan Pak Juma ini kan layar besar otomatis kan narasumber kan? Iya. Ya pertanyaannya gini, kan puasa ini kan untuk Muslim, ya kan? Seluruh Muslim. Nah pertanyaannya, apakah jin Muslim juga berpuasa? Bagus. Bagus. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jin ini makhluk halus.
Dia makhluk halus yang bisa melihat kita, kita tak mampu kemudian melihat. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah menyembah kepadaku. Jadi jin ini dicipta oleh Allah untuk beribadah. Pola ibadahnya kita tidak tahu, cara ibadahnya kita tidak tahu, tetapi yang pasti mereka diperintahkan untuk taat beribadah kepada Allah. Itu. Nah, apakah mereka berpuasa? Yang diperintahkan berpuasa di dalam Al-Quran adalah manusia-manusia yang terpanggil hatinya untuk tunduk kepada aturan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak dikatakan sana, wahai jin dan manusia, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, orang bukan jin. Tapi mereka punya syariat, itu aturan Tuhan mengatur mereka. Kita bukan bangsa jin. Kita tidak perlu kemudian masuk dimensi itu. Yang pasti, jin yang kufur terhadap perintah disebut iblis. Manusia yang kufur terhadap perintah disebut Kristen atau kafir. Makanya dikatakan penyesat itu ada dari dua golongan. Yang kedua adalah dari golongan manusia. Jadi penyesat itu ada dua. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dari golongan jin disebut iblis. Dari golongan manusia disebut kafir atau Kristen. Itu penyesat itu ada dua. Itu. Makanya tadi Paulus kita cari bapaknya. Karena dia ini adalah Dajjalatullah alaihi. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya apakah jin muslim berpuasa atau tidak? Kalau mereka kemudian mendapatkan perintah puasa, jin muslim pasti puasa. Namanya saja muslim. Ya. Berarti jin muslim puasa atau tidak? Ya, kalau mendapatkan syariat, puasa. Iya, dia dapat syariat apa enggak? Mana kitab suci untuk jin? Tunjukkan. Jin ini kan muslim. Aja bang. Nih, saya udah katakan sama saudara, jin dan juga manusia itu dua kelompok makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jin yang ingkar untuk beribadah disebut syaitan. Manusia yang ingkar untuk beribadah disebut Kristen. Makanya proses penyaliban antara jin kufur dengan manusia kufur itu sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap manusia suci yang datang kepada Bani Israel. Setan dan Kristen kompak mereka untuk supaya Yesus yang disalibkan. Pertanyaan simpel jawabnya. Ini kok muter-muter Oh gini. memang. Orang pintar begitu. Kalau menjelaskan sebisa mungkin yang bertanya itu bisa paham. Kalau tidak paham juga berarti dia Bukan. jangankan memahami untuk mengetahui siapa nama Bapak Paulus aja nggak bisa. Agar yang bertanya itu pusing, makanya jawaban Jumani muter-muter. Anda kan bertanya, apakah jin itu juga puasa? Kalau jinnya adalah jin muslim, maka mereka puasa. Kalau ada syariat puasa untuk mereka. Jin ketika ada perintah puasa kepada mereka tapi mereka tidak puasa, maka dia disebut syaitan atau iblis. Ingkar, keluar dari kodratnya sebagai jin. Sama seperti manusia, ketika ada manusia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, tapi mereka ingkar menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada Yudas, maka dia keluar dari kodratnya sebagai manusia. Seketika itu juga dia berubah menjadi ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan lebih hina daripada semua makhluk, termasuk setan. Orang Waduh, kena report lagi Bang Joma. Teman-teman yang di bawah, 3.300 orang, silakan di tap-tap layar dulu. Biar komalnya semakin kuat.
Pertanyaannya, menurut Al-Quran, apakah jin muslim ini berpuasa? Jawabannya ndak usah muter-muter Pak Juma, yang nanya bingung. Kan sudah dijawab Nafiri. Kalau di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kan seperti itu. Oke, ini akun saya ini yang terakhir ini ya teman-teman. Jadi jelas, jin dikatakan dalam Al-Quran, wal jin, bahwa kami menciptakan jin sebelum Adam. Beliau kemudian dicipta minar samum, dari api yang panas. Itu jin, dicipta dari api. Nah, jin ini kalau mereka kemudian taat kepada perintah Allah, maka dia dikatakan sebagai muslim. Nah, itu jin yang taat kepada perintah. Nah, tetapi kalau mereka ingkar kepada perintah, maka dia disebut syaitan. Oke? Dia disebut syaitan atau iblis yang kemudian ingkar terhadap perintah Tuhan. Ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Sama seperti manusia. Jin itu ada dua golongan. Jin kufur atau jin kafir dan jin muslim. Sama seperti manusia. Ada dua golongan. Ada muslim, ada kafir. Yang disebut kafir adalah Kristen, yang disebut Muslim adalah Islam. Begitu. Makanya yang sama seperti dengan iblis itu ya agama Anda. Sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Setan mau Yesus dibunuh. Kristen mau Yesus dibunuh. Makanya di dalam Al-Quran, Kristen itu dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya setan, setan masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi Kristen ini tidak pernah mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kecuali mendapatkan hidayah. Begitu Bang. Gini, menurut Al-Quran, jin muslim ini puasa atau tidak, gitu aja simple. Ya Allah ya Karim. Jin tidak diperintahkan selayaknya perintah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki syariat lain. Kenapa mereka punya dunia lain? Mereka punya alam yang berbeda. Ya sudah, berarti kesimpulannya jin muslim tidak puasa, gitu aja kok susah amat. Bagaimana bisa kita tahu? Kalau giliran kayak gini Anda tahu. Giliran ditanya sama nama bapaknya pengurus, Anda nggak tahu. Jadi di Google kata dia. Iya, kesimpulan narasi Bang Juma, jin muslim tidak puasa. Kan gitu, selesai sudah. Mana dalilnya? Ya, mana ayatnya jin muslim puasa menurut Al-Quran? Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa mengada-ngada. Ya, Yang berarti Pak pasti Juma tidak ketika tahu. Tuhan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Aku. Adapun rukun-rukun ibadah, sunnah-sunnah ibadah, atau hal-hal perintah dan larangan ibadah kepada mereka, itu di alam jin, bukan di kita, Nefiri. Ya, berarti kalau gitu jawaban Bang Juma tidak tahu, sudah. Loh, Clear. saya kan mengatakan jin Iya, muslim artinya yang Bang taat Juma kepada tidak tahu. hukum yang datang kepada mereka, itu disebut jin muslim. Kalau yang ingkar disebut setan. Sama seperti kalian. Disebut setan tidak cocok. Karena setan masih mengakui Allah. Kalian tidak, berarti kalian lebih rendah dari setan. Ya, kan pertanyaannya gini, apakah jin muslim berpuasa? Jawaban Bang Juma intinya tidak tahu, sudah clear. Ya, betul. Oke, pertanyaan kedua. Ya, sewaktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam ini mendaratnya di mana?
Ketika kemudian Nabi Adam turun ke bumi, mendaratnya di bumi. Iya, tahu. Maksudnya Nah, terus daerah mana? tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke. Apalagi? Pertanyaan kedua. Berarti yang ketiga. ceritanya terputus. Maksudnya cerita terputus gimana? Adam diusir dari Iya. surga, dari Jannah, dari Gan Eden ke bumi. Tidak Ya. diceritakan jatuhnya di Indonesia atau jatuhnya di mana. Supaya tidak mengkultuskan satu suku atau bangsa. Begitu, artinya Bang. Ceritanya terputus. Cerita yang terputus, terserahlah, suka-suka lu. Sama ketika saya juga bertanya siapa nama bidan yang menolong Yesus. Anda juga nggak tahu. Aku juga bilang, kalau begitu cerita tentang pencabulan Tuhan Anda terputus. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kayak begini nggak perlunya ditanya. Nah, dua lagi jatah Anda. Apalagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan siapa bapaknya Paulus itu nggak perlu juga ditanya. Kan gitu. Harus. Karena Paulus ini membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan keturunan Adam, yaitu menghadiahkan Tuhan dari manusia bernama Yudas. Gitu loh, Bang. Jadi dia harus tahu ini orangnya ini siapa kok bisa membentuk agama baru. Ya. Sama seperti dua pertanyaan lagi, silakan. Sama seperti Nabi Adam ada ayatnya diturunkan ke bumi, maka harus tahu, harus lengkap di bumi ini di mana, kan gitu. Ini Sekali kan aja tanya lengkap. nomor sepatunya. Berarti ini ayatnya ayat terputus. Iya, suka-suka kamu lah. Mau terputus terserahlah. Sekarang pertanyaan keempat, silakan. Ya, pertanyaan keempat. Ya. Pada akhir zaman, kenapa bukan baginda Rasul yang turun ke bumi, tapi malah Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang turun ke bumi? Kenapa? Iya. Oke, bagus. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ajarannya selesai, ajarannya tamat, ajarannya final, tidak diuber-uber sama umatnya, tidak dikejar-kejar oleh kaumnya, tidak sama seperti Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia diuber-uber, ingin dibunuh, untung diangkat ke langit, maka datanglah dia sebuah keadaan perselisihan, ada yang menganggapnya Tuhan, ada yang menganggapnya Nabi, lalu kemudian ada yang menganggapnya anak zina. Ada 3 golongan. Maka dia datang sebagai hakim. Kira-kira yang benar siapa? Ketika dia datang kemudian wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa Kristen terdakwa? Karena Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun, tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah mengajarkan tentang orang bernama Paulus, tidak pernah mengajarkan rumah ibadah bernama gereja, tidak pernah mengajarkan tentang buku bernama Filipi, Roma, Kaluku, Kaliki, Pararan, dan Remaneng. Tidak pernah sama sekali. Maka dia datang menghakimi sang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa kau menyembahku? Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15, hati-hati, waspada kepada nabi palsu. Buah dari nabi palsu itu 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, bernubuat pakai namaku, meramal pakai namaku. 4, mengusir setan pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah bahlul. Itu datang, Bung. Makanya Yesus datang, Isa datang untuk menghakimi kalian, sang terdakwa yang melantiknya menjadi Tuhan. Kalian terdakwa, makanya ia datang. Sedangkan Bani Israel, ketika Nabi Isa datang, semua akan beriman. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut.
qablal mauti, maaf. Sehingga mereka semua akan menjadi makmum bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia akan bermakmum ke Islam. Ternyata Islam benar bahwa Isa hanyalah rasul. Kristen salah yang mengatakan Isa Yesus adalah Tuhan. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Wahai Nabi Isa, apakah engkau mengajarkan orang-orang Kristen untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Di dalam Yohanes 12:49, Maha suci engkau ya Bapa, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang kau perintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, akulah Tuhan, akulah ini dan itu. Enggak pernah. Yesus hanya mengajarkan dirinya Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa dia yang datang? Karena dia harus menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa yang terdakwa? Oten. Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan, La ilaha illallah, inni Rasulullah. Umatnya mengakui Allah la ilaha illallah, dirinya adalah Rasulullah. Klop, selesai, sepakat. Semua rata-rata umat Islam masuk surga. Bersama dengan Rasulullah. Ajarannya diterima, ajarannya dipeluk, ajarannya dirangkul, ajarannya disebarkan. Sedangkan Yesus ketika datang ditolak, lalu kemudian disembah. Udah ditolak, disembah lagi. Itulah makanya kalian terdakwa. Demikian. Siapa nama bapaknya Paulus? Ya, kan Pertanyaan terakhir, yang kelima. kan saya sudah nanya 4 kali, Bang Juma nggak bisa jawab. Yang pertanyaan Ya, keempat terserah ini, suka-suka lu deh, suka-suka lu, nggak Saya- apa-apa. kan saya nanya kenapa baginda Rasul tidak datang pas akhir zaman, tapi malah Isa Al-Masih Yesus Kristus. Mau ngapain datang, mau ngapain? Jawabannya bukan seperti itu. Jawabannya itu seperti ini, karena baginda Rasul masih di dalam kubur, belum bangkit. Itu jawabannya. Iya, terus kenapa Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Karena dia masih hidup gitu. Jadi kalau ngikut baginda Rasul nanti kalian dikubur, belum bangkit juga kayak Lah baginda faktanya, Rasul. Bung, faktanya kalian ikut Rasulullah bukan ikut Yesus. Lu 3 hari lagi lu mati, bukan terangkat ke langit, tuyul. Harusnya lu mati itu terangkat juga ke langit. Oh, lo malah ikut kepada Rasulullah. Aneh kau itu. Kami umat Islam bangga. Yesus ketika datang ke atas muka bumi ini menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ibadahnya sujud. Tauhid yang dia ajarkan. Mengajarkan kemudian dirinya adalah Rasul dan Nabi. Begitu mati, masuk surga. Wah, berarti wakil kami sudah ada di surga. Nah, siapa wakilnya Kristen nyembah Yesus, nyembah manusia sudah ada di surga? Ayo, jawab. Wakil menyembah Allah bagi kami sudah ada, yaitu Yesus. Sekarang wakil menyembah Yesus mana? Ke surga mana? Mana? Siapa namanya? Yang ke surga menyembah Yesus ke surga mana? Gak ada. Wakil kami sudah ada di surga katanya. Yesus ketika dia datang, dia sunat, oke? Dia puasa, apalagi dia sujud, apalagi menyembah kepada hakikat yang tak terlihat. Nah, setelah mati dia terangkat ke surga. Alhamdulillah, wakil umat Islam sudah ada di sana. Yang menyembah Yesus yang sudah mati siapa? Pak Bambang, begitu mati ada di Papua dia. Siapa wakilnya umat Kristen penyembah manusia ini yang sudah ke surga? Siapa? Siapa? 12 Belum murid, ada. 12 murid sudah di sorga semua. Dunia hayal hebat kau. Mana ceritanya? Di mana ceritanya 12 murid terangkat ke surga mana? Pertanyaan terakhir nih. Oh, pertanyaan terakhir. Oke, lanjut. Ketika Nabi Adam dan Hawa di sorga, ini Nabi Adam dan Hawa ini kan berkomunikasi kan sama Allah di sorga kan, tentang buah kuldi dan setan. Nah, ini sebenarnya ini bisa dibagi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, waktu Nabi Adam ini di sorga, Kok jadi 2 lagi? Ya, dia komunikasinya dengan Allah itu pakai, dan setan dan sama Hawa itu pakai bahasa apa? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya apa? Di surga Adam pakai bahasa apa? Sorry. Di surga. Nah, Ya. bahasa apapun yang kemudian
yang digunakan oleh Adam di surga, Allah Subhanahu wa taala pasti ngerti, pasti Ya paham. sudah, artinya Juma Tunggu, nggak tahu sudah. Bukan, tunggu dulu. Karena Al-Quran menarasikan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala bahasa. Wa min ayatin khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Adam, Anda tanya, dia menggunakan bahasa apa? Bahasa manusia yang dimengerti oleh Allah. Karena Allah mengerti semua bahasa. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh bahasa. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. Dah, selesai kan? Pakai Atau bahasa masih mau bonus apa? pertanyaan? Bahasa Arab, Inggris, Ibrani, Rusia, Prancis, Indonesia, Melayu, atau bahasa Makassar. Kalau saya perkirakan dia menggunakan bahasa Batak. Nah, bahasa apapun itu yang pasti Tuhanku yang menciptakan. Dalilnya ada Ar-Rum ayat 22. Nah sekarang masih mau bonus pertanyaan tidak? Atau saya yang balik bertanya? Ya, kenapa nggak sekalian bahasa kolbu aja? Ya bisa jadi, itu juga betul. Karena Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib sampai ke dalam hati. Udah, Nah, apalagi? Pertanyaan terakhir, semuanya Ada bisa bonusnya, cuma jawab. nggak apa-apa. Ya. Hmm. Ini bagaimana setan kok bisa ada di surga? Ini konsepnya nih Hmm. cacat logika nih. Surga kan tempat bisa? suci, kok bisa ada setan di surga? Pas zaman Nabi Adam mau makan buah kuldi, setan disuruh nyembah. Iya, Nabi Adam kok Oke. setan bisa ada di surga, nih aneh. Coba terangkan. baik ya. Nah sekarang begini. Kalau berbicara mengenai setan, maka setan itu bukan makhluk biologis seperti Adam. Itu dulu. Setan itu caranya kemudian untuk menyesatkan bukan muncul di depan Anda seperti bom-bom pakai baju daster, robek bagian bokong baru joget, enggak begitu. Itu iblis dari golongan manusia. Tapi iblis yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam di jannah itu adalah iblis yang berasal dari penciptaan api. Dia adalah makhluk gaib sama seperti malaikat. Makhluk gaib. Caranya menyesatkan itu membisikkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Jadi cara setan itu menyesatkan, Bung, bukan datang tapi membisikkan. Setan itu memiliki kemampuan membisikkan manusia dari jarak manapun. Karena kenapa? Dia bukan dimensi seperti kita. Dia bukan makhluk biologis. Dia adalah makhluk roh. Dia makhluk roh. Setan itu makhluk gaib. Dia bisa membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Meskipun iblisnya ada di kutub utara, kalau ingin menyesatkan nafiri di sini, bisa. Itulah iblis. Jadi kalau Anda berkata, kenapa dia masuk dalam surga? Siapa bilang? Dia membisikkan ke dalam batin Adam alaihissalam dan juga kepada istrinya Hawa. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi ingat ya, ingat. Iblis begitupun dia iblis, meskipun dia sombong kepada perintah Allah, tapi iblis itu masih juga menyembah, masih juga taat, masih juga mengakui, dan masih juga memproklamirkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai Tuhan yang mulia. Kita lihat dalam Al-Quran surah Sad, Rabbi, wahai Tuhanku. Nih iblis masih manggil Tuhan kepada Allah. Sementara Anda manusia nggak mau lagi, nggak mau menyembah kepada Allah. Iblis saja taat. Rabbi, fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan dari kematian. Lalu apa? Kata iblis kemudian, dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya yang mulia. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'un. Wahai Allah, Tuhanku, demi kemuliaanmu. Nah, coba. Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Nah, mereka, iblis ini bersumpah mau menyesatkan anak Adam dan keturunannya. Makanya kalian miliaran disesatkan. Karena itu sudah sumpah dari iblis. Makanya iblis masuk ke Yudas, supaya dari Yudas nanti ada Tuhan yang mati di atas tiang salib dan disembah miliaran manusia Kristen. Nah ini terjadi apa yang disumpahkan oleh iblis di hadapan Tuhan. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang muslim, yang Islam, yang taat, beribadah, bertakwa kepadamu, yang berserah diri kepadamu. Aku tidak berani, aku tidak mampu untuk mengajak mereka untuk tersesat ke dalam jalanmu. Begitu, Bung. Oke? Loh, lain yang ditanya, lain yang dijawab, makanya ini error Loh, tadinya nih. gimana sih orang ini? Kan Saya saya kan nanya jawab. gini, kan iblis disuruh Mm-mm. sujud kepada Mm. Adam, cuma iblis tidak mau. Nah ini kan sujud ini kan berarti fisiknya iblis ini ada sujud itu kan kaki, lutut itu sujud, ke lantai itu sujud. Mm. Nah ini berarti iblisnya ada di sorga. Kok bisa iblis ini ada di sorga fisiknya kan Oke, gitu. baik. Itu keadaan sebelum kemudian manusia dicipta. Baru manusia pertama kan? Baru Adam kan? Dan Hawa Ya. waktu itu kan? Nah, iblis kemudian setelah diusir, datang membisikkan kemudian. Bukan berarti dia ke surga. Membisikkan. Iblis itu bisa membisikkan. Dari jarak jauh, iblis itu bisa berbisik. Itu Adam. Coba Anda baca Ayub 1 nomor 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Tuhan menghadap kepada Elohim. Elohim di mana? Di surga. Dan di antara mereka datang juga iblis. Aduh! Iblis juga masuk ke surga. Wow! Ayub 1 nomor 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap kepada Yahweh yang ada di surga. Dan di antara mereka yang menghadap, ada juga datang iblis. Wadidaw! Meledak. Kok bisa iblis datang ke surga menghadap kepada Yahweh? Loh, ini lain yang ditanya malah lari jawabannya. Sekarang pertanyaannya masih mau nambah nih atau gimana? Bang Juma saya nanya kan iblis ini kan di Islam kan ada waktu penciptaan Adam itu Adam Iya. ada terus iblis ada. Nah iblis ini kan disuruh sujud sembah. Ini kan suruh sujud sembahnya ini kan di surga. Kok bisa iblis ada di surga gitu? Loh, iblis ini Bung, itu adalah makhluk yang tadinya mulia. Dia tidak pernah ingkar kepada Allah. Makhluk ini adalah makhluk yang sempurna. Sempurnanya di mana? Karena dia adalah makhluk yang sebelum Adam dicipta, dia adalah makhluk yang taat. Makanya Wah, ini ketika Bang Juma udah offside malah lari ke konteks pemahaman Kristen. Iblis adalah malaikat. oh tidak, Bung. Tidak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Begitu ya ayatnya. Gitu ya ayatnya. Illa Sudah. iblis. Kesimpulannya cuma nggak bisa jawab sudah. Lalu Allah mengatakan fasajadal malaika kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan orang-orang Kristen. Jelas. Lalu Allah bertanya kepada mereka yang golongan orang Kristen ini, "Qala ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, wahai golongan Kristen, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa yang kau sombongkan dari dirimu? Apakah kamu merasa lebih tinggi daripada mereka? Astakbarta am kunta minal alin. Itu kata Allah. Lalu apa kata iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari mereka karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sama. Kenapa kalian tidak ikut kepada Nabi Muhammad SAW? Apa alasan kalian? Karena kami ini berasal dari Yahudi rohani. Sedangkan mereka dari keturunan Buddha Ismail. Itu kan alasan kalian.
Ketika diperintahkan kemudian untuk ikut kepada Nabi Muhammad, kalian ingkar, kalian tak mau. Kalian merasa, oh kami lebih hebat. Kenapa? Karena Yesus kami orang Yahudi. Karena kami ini Yahudi rohani. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Lebay Oke, kucumi. oke. Apalagi? Sudah. Masih ada nggak? Sudah. Dari 5 pertanyaan plus Bukan 5 itu, kuculuk bukan 5. 27 pertanyaan lo. 5. Enak aja lu diskon. Nggak ada yang bisa dijawab semua. Ya Aduh. udah, suka-suka kau lah. Apa-apa, aku ikhlas kok. Silakan, apalagi? Masih ada yang mau ditanya sebelum saya bertanya? Ada pertanyaan lagi sebelum saya bertanya? Ini pebisnis terong bakar, kenapa dinaikin? Hei, Nafiri, ada pertanyaan sebelum saya bertanya? Ada enggak? Tuh, pertanyaan saya tadi nggak bisa dijawab semua. Mau nanya apa lagi? Saya malas sudah nanya-nanya. Satu pertanyaan aja. Paling mudah di antara seluruh pertanyaan. Boleh ya? Oke. Oke. Satu pertanyaan. Satu aja. Ya. Tolong sebutkan kepada saya siapa nama bapaknya Paulus. Jawab. Ini saya kayaknya diskusi lebih dari anak TK deh. Sudah dijelasin kok nggak ngerti-ngerti dari tadi. Saya butuh jawaban, Bang. Jangan kecewakan aku, Mas. Aku masih SMA. Ayah ibuku belum tentu mau sama Mas. Aku cuman butuh mahar. Siapa nama bapaknya Paulus? Pertanyaannya itu cacat logika dan tidak fungsional loh. Gimana kamu bisa menjadi pendamping yang setia, Bang? Aku cuma nanya nama bapaknya Paulus opo. Nanti saya nanya siapa nama bidan waktu Pak Juma dilahirkan. Oh, tidak perlu. Aku cuma pengen tahu nama bapaknya Paulus. Silakan Anda Google sekarang. Kalau saya nggak mau Google, Anda yang Google, carikan saya nama bapaknya Paulus itu sopo. Ya sudah, carikan nama bidan yang melahirkan Loh, Bang kok Juma, jadinya nama saya yang bapak jadi PR? ibunya. Ini kan saya bertanya loh kepada sampean loh. Sopo bapaknya Paulus? Capek ah. Hubungi Pak Bom Bom sekarang. Congorpedia. Tanya siapa lagi? Lidara. Tanya ke mereka. Hei, kau itu menjadi Kristen, menyembah Yesus, ajaran Roma Vatikan karena Paulus. Siapa Paulus ini? Nama bapaknya siapa? Orang ini harus kita tahu dulu supaya kita tahu ini ajarannya betul atau tidak betul. Itu. Tanya sama si kiamat si Stefanus itu. Siapa namanya? Octavia Alda. Tanya. Kamu bahas-bahas Islam, wong nama bapaknya Paulus saja kamu nggak tahu? Nama pendiri agama Kristen ini? Bapaknya siapa? Kita nggak tahu. Padahal Paulus mengaku kita ini adalah anak-anaknya. Dia juga mengaku bapak. Wong edan kok ngaku bapak, kakeknya nggak tahu. Piye toh? Napiri, jangan tinggalkan aku sendiri, Bang. Bang. Harapan orang tuaku abang lah seorang, Bang. Please deh, Atau kita ganti dengan Rasmi atau Presiden. Jangan. Jangan. Suaminya 3, lah, semuanya lari karena semua batangannya dipikir terong. Janganlah. Bulan puasa yang kayak gini-gini jangan. Au. Napiri. Kemiri. Dikasih pertanyaan 27 jago. Satu pertanyaan aja kita nggak boleh. Gimana sih abang ini? Empri. Jawablah. Pertanyaannya substansional. Lah, ini sangat substansi nih.
Ini hal yang fundamental ini dalam iman saudara. Adanya orang yang datang kemudian merubah sebuah akidah. Yang tadinya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yang tadinya Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yang tadinya Tuhan tidak bisa dibentuk dalam apapun. Berubah kemudian dalam dirinya tinggal secara biologis penuh keteosan. Satu, Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, lalu menjadi hamba, lalu mati di atas tiang salib. Ini konsep yang benar-benar menyakitkan orang-orang yang memahami tentang tauhid. Nah, dia mengajarkan hal yang tidak kemudian pernah diajarkan oleh para nabi. Maka perlu pertanyaan dan sungguh kehati-hatian. Siapa si Paulus ini? Jangan-jangan dialah Dajjal si mata satu. Ya, kalau Pak Juma mau tahu siapa Paulus, maka nontonlah film Paulus. Banyak Ya. tuh. Suruh nonton. Semenepiri film. Supaya kita tahu siapa Paulus, nonton film. Piye tuh mas? Oh ini kebenaran kok larinya ke film, gimana sih? Rasul Paulus, Rasul Paulus, Rasul Paulus, Rasul Paulus. Nama bapaknya siapa? Kalbulus. Gak bisa kemana-mana. Apa gimana? Gimana ceritanya kita mau beriman kepada oknum yang mengajarkan satu akidah yang tidak pernah dicontohkan oleh para nabi? Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya. Malaikat tidak pernah datang kepadanya. Tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus kepadanya. Buku-buku yang dituliskan, Roma, Filipus, Filemon, Efesus, semua tidak pernah mendapatkan kemudian legitimasi dari Yesus. Tiba-tiba mengajarkan satu konsep yang berbeda dengan para nabi Yahudi. Orang ini siapa? Siapa nama bapaknya? Ini perlu kita tahu. Kalau kita sudah tahu nama bapaknya, misalnya bapaknya namanya Lacundeke. Oh, kakeknya berarti Labaco. Habis Labaco itu Lapetdu berarti Labalang Lapeda, Lacilla. Pasti ketahuan. Ternyata memang berasal dari silsilah Abraham. Tapi kalau tidak ada, gimana kita bisa tahu? Ini orang benar atau orang salah nih? Sebentar, dia adalah rasul. Harus kita ketahui siapa dan dari mana orang ini. Kalau tidak, bisa jadi dia adalah Dajjal laknatullah alaih. Sebut. Cepat. Ya. Jangan diam aja. Siapa nama bapaknya? Ya, Pak Juma pernah dapat paket enggak dari Tiki atau Shopee, JNT? Pernah, barusan dapat. Ya, kurirnya ngantar langsung kasih. Ya. Nah, itu Pak Juma nanya enggak siapa nama bapak? Itu tak ada hubungannya. Karena ketika dia datang membawa paket, dia tidak merubah akidah saya yang tadi yang menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Tiba-tiba paket itu merubah saya menyembah kepada manusia yang mati di atas tiang salib. Pasti ku kejar kurirnya. Ku kejar kurirnya. Ku sunat dia pakai kapak maut. Ini enak aja orang menyembah kepada hakikat pencipta kok disuruh dia anak Yesus mati untuk dibangkitkan supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ente siapa ngajarin kayak gini? Mentang-mentang Roma Yunani tadinya menyembah kepada Zeus, tadinya menyembah kepada dewa-dewa, tadinya menyembah kepada roh-roh, seenak perutmu mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan iman mereka. Iya, untuk Roma cocok. Tapi untuk kita di Indonesia yang rasionya sudah kita pakai, mana ada Tuhan berubah menjadi manusia? Harus kita pertanyakan. Kalau Roma di abad pertama menerima ajaran itu, di abad ketiga menjadikan agama dia resmi sebagai agama Katolik, wajar. Karena nenek moyang mereka memang menyembah roh-roh. Nah sekarang permasalahannya, ajaran itu dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Masuk kepala enggak? Tuhan, langit dan bumi. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 45 nomor 7. Tak ada Tuhan selain Allah, Maha suci, Maha tinggi.
Tidak serupa dengan makhluk. Kok tiba-tiba ada yang merubahnya? Tuhan menjadi daging. Mati di hari ketiga bangkit. Ini ajaran cocok untuk Roma Yunani. Oke, kalau itu kita tepuk tangan. Tapi setelah berjalannya waktu, manusia semakin pintar, manusia semakin canggih, manusia semakin tinggi insting pemahamannya. Begitu sampai kepada dia. Ini apa ini? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Wadadaw! Otak pecah. Lalu kemudian dikatakan pada hari ini ke-8 dia disunat. Wow. Lalu kemudian dikatakan berbahagialah nenek yang engkau isap. Wadaw. Lalu kemudian kemana kamu menaruh mayat Tuhan Yesus? Wow. Lalu kemudian mayatnya hidup pada hari ketiga. Wow. Ini siapa yang bisa menerima di zaman modern ini kecuali mereka yang dungu. Ini makanya saya tanya, berita pengajaran seperti ini diajarkan oleh oknum yang bernama Paulus. Maka perlu saya pertanyakan, siapa nama bapaknya? Siapa orang ini? Kurang ajar bingit. Mengajarkan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi ditombak lambungnya. Nakal. Mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Habis itu diludahin. Habis itu ditonjok. Habis itu ditombang. Orang ini sopor ya. Kalau kalian tidak mau tahu, saya pingin tahu. Nama bapaknya sopo? Nih, gini. Pak Juma pernah ke warung makan enggak? Makan. Warung makan? Warung mana ada pernah makan, Bang? Ke restoran. Oh, ke restoran. Iyalah, Ya, pastilah. Kan Terus? pasti Bang Juma manggil, pelayan sini, saya mau pesan ini. Ayam bakar, babi bakar, sate panggang, ikan, cumi, ya kan? Terus Pelayan ini ngantar sesuai pesanan. bagus. Terus Bang Juma makan, ya kan? Iya. Itu Bang Juma nanya enggak, siapa nama bapakmu, ibumu, kakekmu? Nanya enggak? Kalau dia mengatakan, Pak, ini menunya yang merah ini adalah darah Tuhan, yang satu ini adalah daging Tuhan. Kutanya pasti, kukuliti langsung. Kukuliti, kubuka bajunya, habis itu kusiram air panas. Masa ada darah Tuhan di atas mangkok? Ini daging Tuhan. Tuhan mau dimakan, mau diminum. Ajaran apa ini? Kalau dia mengajarkan begitu, pasti kutanya, kamu siapa, Dek? Kau dari mana? Habis itu kutelepon rumah sakit jiwa. Dokter, tolong di sini ada pasien. Kenapa? Dia minum darah Tuhan, dia makan darah Tuhan, daging Tuhan. Pasti begitu. Tapi kan dia cuma menyajikan apa yang saya pesan. Cumi-cumi berhelm. Oke? Ikan bakar bersendal. Teri pakai helm. Datang antar itu makan lah. Yang ini yang datang. Ini Pak menunya Pak. Ini apa Dek warna merah? Ini darah Tuhan. Siapa yang tidak minum darah Tuhan, dia akan tidak terselamatkan. Ini daging Tuhan. Ini siapa yang tidak makan daging Tuhan, maka dia tidak menjadi hantu. Tuyul. Ku ajaklah dia bicara. Habis itu ente dapat pengajaran dari mana? Habis itu telepon rumah sakit. Pak, ini ada pasien Pak. Bahaya ini. Jangan sampai nanti orang makan dikasihnya racun. Kenapa bisa? Dia sajikan menu darah Tuhan. Bayangkan. Tuhannya aja diambil darahnya. Ini bukan Dracula lagi. Tapi Drakili. Ini bukan lagi apa ini istilahnya kalau orang makan daging. Bukan lagi nih. Ini di atasnya zombie ini. Hah? Ya, artinya gini. Artinya Bang Juma sudah menjawab pertanyaan Pak Juma sendiri, menilai orang itu dari pengajarannya, bukan langsung nanya siapa bapak ibunya, kan gitu. Lah, kalau ajarannya cuma menyajikan menu normal, stabil, dia tak apa. Ini yang dia disajikan ini apa? Inilah darahku, inilah dagingku.